Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah pagi ini saya kedatangan tamu dari BRIN ya. Dr. Muhammad Iqbal Habibie, pakar AI BRIN, Artificial Intelligence. Pak Dr. Iqbal ini sebagai narasumber akan mengangkat tema Artificial Intelligence untuk Spatial Disease Support System. Ini yang memang lagi booming ya. Bagaimana mengimplementasikan Artificial Intelligence untuk mendukung spatial analysis ya, disease support system. Dan untuk lebih ringkasnya, mungkin Pak Iqbal bisa memperkenalkan diri dulu ya. Singkat-singkat aja Pak. Iya. Mau dari S1, S2, S3-nya aja dulu. Nanti sambil jalan kita bisa mengeksplor pekerjaannya ya. Iya. Silakan. Siap. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Sadli atas undangannya yang hari ini. Ya terima kasih untuk dapat disiarkan di podcast yang udah serial yang hari ini. Jadi saya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Iqbal Habibie. Jadi awalnya kalau sekolah dari SD emang di Indonesia ya, dari SMA di Cibubur di Jakarta, terus kemudian S1 Masih di sini juga masih kan? di sini juga di S2-nya baru keluar ya? Belum. S1 di Gunadarma Pak, di sistem komputer. S2-nya telekomunikasi di Gunadarma juga, dan S3-nya baru keluar negeri Pak, di gitu ya. University of Tsukuba, Jepang. Oh cukup. Ambilnya bidang machine learning ya? Ya, Terkait di machine situ learning untuk spasial. sebenarnya di situ appropriate technology for sustainable development, kesesuaian teknologi apa yang untuk sustainable-nya itu. Ya, itu jurusan Di Tsukuba University ya, di Jepang. Tsukuba University. Iya. Ya kalau kita lihat background pendidikan kan sudah memang linear ya. Ya. Jadi memang konsisten gitu ya, mendalami terus, kemudian masuk di BPT ya dulu itu ya. Ya. Masuk di BPT mengembangkan itu. Mungkin para pemirsa juga masih bingung gitu ya. Kalau AI mungkin orang sudah banyak tahu ya, artificial intelligence, sistem cerdas atau segala macam. Tapi ini loh, bagaimana spatial disease support system itu? Bagaimana, bisa nggak diceritakan apa itu spatial disease support system? Kemudian kenapa mesti pakai AI gitu? Apakah ada yang lain gitu selain AI? Oh ya. Ya biar pemirsa paham juga gitu ya. Baik. Ya, awalnya itu kenapa spatial decision support itu awalnya dari decision support sistemnya dulu, itu karena kita setiap mau memodelkan sesuatu itu harus ada pengambilan keputusan. Jadi, nah itu diawali oleh decision support sistemnya itu terbentuk. Nah kemudian berkembang sekarang karena ada AI. AI-nya itu berkembang ini juga sama decision support ini berkembang, jadi makanya ada spatial decision support, dan juga semua perkembangan ini ada geo AI-nya. Jadi nah itu makanya ada spasial, makanya big datanya sering muncul yang lebih besar dalam bentuk spasial gitu. Jadi intinya bahwa dulu itu kan sebelum menggunakan AI statistik ya. Iya. Statistik biasa kan. Statistik dan biasa. Karena dengan AI itu berarti bisa lebih cerdas lah ya, tentu lebih akurat ya, karena menggunakan machine learning segala macam gitu kan. Nah terkait dengan itu, menurut Pak Dr. Iqbal, spatial disease support system ini kan terkait dengan, kalau kita lihat itu kan ada data-datanya itu kan data-data remote sensing dan GIS ya.
Ya, menggunakan data itu kan. betul. Jadi data satelit dengan data pemetaan Geographic Information System gitu. Ya, Sehingga diharapkan dengan menggunakan AI bisa lebih presisi pasti kan. Presisi dan juga lebih cepat. Ya kira-kira menurut Pak Dr. Iba itu kondisi saat ini seperti apa sih? Pemanfaatan artificial intelligence untuk spatial decision support system. Bisa nggak dilihatkan kondisi saat ini di Indonesia seperti apa sih? Misalnya ya di mana aja gitu kan, banyak aplikasi ya ya. untuk spasial distribusi itu. Tapi saat ini menurut pemahaman Pak Dr. Iqbal itu kira-kira bisa nggak diberikan gambaran gitu ya? Sehingga kita bisa melangkah lebih jauh gitu setelah kita tahu kondisi saat ini kan. Iya. Baik. Kondisi saat ini itu apa di Indonesia itu kan sering udah disebutkan dari Pak Sadli itu bahwa awalnya itu dari statistik dulu ya, perhitungannya sederhana itu sehingga terbentuk decision support systemnya itu. Nah, karena ada semakin lama di dunia itu AI-nya berkembang, jadi dan juga datanya lebih kompleks besar itu, jadi dan membutuhkan tidak hanya statistik aja yang dalam bentuk vektor data, format data, juga bentuk raster yang digunakan sebagai spasial analisisnya. Jadi makanya dibentuk itu spatial decision support system. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu masih banyak digunakan hanya dalam bentuk yang statistik saja yang baru dimanfaatkan di Indonesia. Jadi belum banyak ke arah ke yang besar, ya itu karena infrastrukturnya belum Infrastruktur berarti ya, yang masalah ya. ya infrastruktur, terus juga mungkin ya infrastruktur kan untuk pengolahan datanya yang lebih kompleks dan besar, jadi itu, dan mungkin infrastruktur belum ada, makanya ada pembiayaan yang besar juga yang harus Jadi kalau bisa disimpulkan bahwa infrastruktur itu mungkin meliputi big data. ya, Karena data kan besar sekali ya. betul. Data spasial itu. Big data analisisnya kan perlu. Kemudian sistem processing. Ya, Kan gitu. Ya. Sehingga dengan menggunakan AI itu bisa lebih cepat ya. Ya. Lebih cepat, yang tadinya bisa berhari-hari ini bisa mungkin dalam waktu tidak sampai 1 jam misalnya kan dalam memproses. ya. Nah, kalau melihat di situ, kira-kira permasalahan terbesar apa di negara kita ini? Permasalahan terkait dengan implementasi AI untuk spatial decision support system. Ya. Permasalahannya apa kira-kira yang ada yang menurut Pak Dr. Iqbal itu kamu lihat ya? Kan ini sebenarnya banyak sekali aplikasinya kan, segala lini kan? Iya, semua sektor bisa Iya, dimanfaatkan. semua sektor ya. Ya, bisa dari urbannya, dari oceanografinya, bisa dari pokoknya dari darat, laut maupun sampai udara juga bisa digunakan semua. Jadi darat, udara, laut ya? Ya, bisa. Kepolisian tidak ada ya? Hah? Bukan dalam angkatan darat. Iya. Memang ini memang multi function ya. Ya, multifunction. Iya. Jadi sebenarnya permasalahan tidak terlalu signifikan juga karena memang orang-orang kita kan sudah banyak yang mempelajari ya. Mempelajari ini, dan apa namanya itu, kalau kan dulu sekolah di Jepang ya. Sekolah di Jepang itu kan di Tsukuba itu kan ada di situ pasti punya lab segala macam. Kalau kita melihat perkembangan di luar ya, lingkungan strategis di luar ya, Linkstra ya, negara-negara lain di Amerika, Jepang, Eropa segala macam, kan sekarang orang lagi berlomba-lomba mengembangkan AI kan, artificial intelligence. Betul. Menurut, bisa nggak diceritakan gitu bagaimana mungkin di Jepang atau di Amerika bagaimana teknologi ini orang betul-betul mengembangkan dan kaitannya dengan spasial analisis itu? Oh ya,
Jadi di yang saya lihat dari saat kuliah saya dulu itu di Jepang itu pengennya otomatisasi. Jadi karena di Tsukuba itu fokusnya ke pertanian ya, jadi banyaklah lahan pertanian yang bagus. Jadi saya ambil tema waktu itu untuk jagung ya. Jadi Tanaman jagung. tanaman jagung, pertumbuhan jagung. Dari situ juga tidak hanya di jagung aja sih, di sana ada tanaman lain ya, tanaman padi lebih banyak, tapi jagungnya belum sedikit, kalau di Jepang belum terlihat banyak. Untuk yang di situ mereka di Jepang sendiri tuh lihat otomatisasinya, bagaimana traktor itu bisa jalan sendiri untuk kultivasinya itu, untuk dirombak itunya tanamannya, sehingga nanti juga bisa bikin otomatisasi ke pas plantingnya, nanam atau padinya itu di kebunnya mereka sendiri, di lahannya. Terus kemudian mereka itu bangun dulu dari segi IoT-nya, Internet of Things ya. Internet of Things ya. Itu Internet of Things, dari hal yang sederhana dia bagaimana mereka memotong atau memanenkan pertumbuhannya jagungnya atau padinya untuk diambil hasil kultivasinya itu. Nah, itu hal yang sederhana. Atau juga yang juga mendeteksi tomat yang mana yang busuk, mana yang segar gitu. Jadi itu ada teknologinya sendiri juga. Nah, itu teknologinya mereka memvisualisasikan pakai kamera, terus kemudian itu deteksi pakai sensornya itu dari kamera, mana yang segar, mana yang enggak, itu Dimonitor ya. Dimonitor itu setiap hari. Makanya mereka tomatnya lebih fresh di pasarannya. Nah, itu yang saya lihat di luar negeri. Terus juga untuk ke spasialnya itu kan bisa dideteksi melalui citra satelitnya itu. Nah, citra satelitnya itu deteksi di lahannya itu, terus kemudian melalui kesesuaian lahannya yang itu Lens suitability ya. Nah, itu gitu. yang kemarin saya angkat tema yang besarnya di lens suitability-nya. Terus kemudian dari sini kita udah punya data-data yang spasialnya itu, baru diolah di platform AI-nya itu, yang banyak yang sekarang udah beredar di seperti Wekio, atau di satu lagi saya lupa namanya. Nah, itu ada sudah banyak bisa digunakan oleh Indonesia untuk sebagai platform AI yang besar, karena selain Google Earth Engine yang sekarang udah bermanfaat untuk digunakan, itu sih. Jadi kalau kita melihat ya, yang contoh sederhana Jepang ya. Kalau Jepang itu memang betul-betul memanfaatkan teknologi artificial intelligence untuk kehidupan sehari-hari. Kalau yang diceritakan tadi kan petani ya. Petani. Itu kan memang ada istilahnya dulu traktor GPS. Traktor GPS itu bagian dari precision agriculture. Itu kan kita lakukan dulu kan, waktu zaman dulu di BPT kan ada perkembangan program hyperspektral kan. Kan kita ke arah situ sebenarnya. Jadi memang tidak ada lagi istilahnya menanam padi mundur. Kita kan mundur kan nanam padinya kan. Kan gini mundur. Kalau mereka kan maju kan. Karena pakai traktor GPS. Jadi traktor itu dengan presisinya menancapkan bibit padi itu kan, seperti itu. Betul. Dan memang betul-betul mereka mengaplikasikan teknologi itu. Kalau di Indonesia bagaimana ya? Kayaknya kita sebatas hanya
wacana ya kalau saya lihat. Kan petani kita nggak pakai AI kan, nggak pakai traktor GPS kan. Iya. Itu permasalahan itu bagaimana cara mengatasinya gitu loh. Apakah memang kita harus Kementerian Pertanian itu melakukan itu dengan menggunakan apa yang sudah dibuat Pak Dr. Iqbal ini kan? Atau mungkin Pak Dr. Iqbal sosialisasi ke Kementerian Pertanian kalau perlu hasil risetnya ini bisa dipakai gitu loh di sana, sehingga seperti Jepang tadi itu nggak usah tanamannya mundur. Pakai traktor GPS kan murah kan, tinggal beli traktor, pasang GPS di situ kan, dan juga lebih akurat karena bisa mendeteksi, memantau sakit atau sehat tumbuhan itu kan. Jadi kita bisa memprediksi berapa produktivitas kita, berapa yang gagal panen, berapa yang bisa panen kan, sehingga untuk melakukan impor ada dasarnya gitu loh. Tidak hanya sekedar impor, tapi ada dasarnya kan. Ada juga kemungkinan tidak perlu impor gitu karena kita punya prediksinya akurat gitu. Nah makanya mungkin Pak Dr. Iqbal bisa kasih jalan keluar gitu di negara kita bagaimana gitu. Kita kan pertanian itu kan andalan kan, pertanian dan perikanan kan, kelautan. Tapi kenapa kalau kita lihat kan petani, nelayan itu kan belum makmur gitu. Beda dengan Jepang kan contohnya. Nah itu harus bagaimana gitu. Dengan ya itu masuk dalam permasalahan, tapi itu juga untuk kedepannya kita bagaimana kondisi yang kita mengharapkan di negara kita ini paling tidak melebihi Jepang lah ya. Nah itu menurut Pak Iqbal bagaimana kira-kira supaya kita ini bisa maju, petani kita itu makmur gitu loh, sejahtera, dan beras kita itu atau tanaman-tanaman kita itu betul-betul bergizi gitu ya, nutrisinya bisa diukur. Jangan lagi tanya berapa ton per hektar produktivitas, tapi kita bisa mengeluarkan nutrition map kayak di Jepang kan. Di Akita ini nutrisi mapnya begini. Jadi kalau orang yang sakit gula, dia tinggal pilih nutrisinya bagaimana untuk makan beras itu. Kalau kita kan boro-boro kan, kita kan produktivitas saja berapa ton per hektar itu masih nggak jelas. Ya itu mungkin ini problem besar ini. Mungkin Pak Dr. Iqbal bisa memberikan solusi nih supaya bisa kita ke depannya apa yang sudah dilakukan ini bisa diimplementasikan gitu loh. Atau mungkin sudah tapi belum optimal. Ya menurut saya sih di Indonesia sudah ada ya beberapa, tapi ya belum optimal saja Pak ya. Jadi mungkin harus memfokuskan ke para perisetnya itu untuk memprediksinya modelnya itu lagi. Sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh Menteri Pertanian yang lebih akurat dan presisi untuk modelnya, seperti ya awalnya itu kan kesesuaian lahan dahulu, terus kemudian bisa dilihat pemetaan yang mana yang cocok untuk pertumbuhan tersebut yang ditanam. Nah dari situ baru nanti petani-petani itu bisa menanamkan tanamannya di lahannya mereka. Terus dan nanti juga riset kedepannya juga bisa dari udah dapat tanamannya itu baru riset itu mengembangkan yang tadi yang traktor GPS-nya itu bisa dimasukkan, jadi ditanamkan GPS-nya itu ke dalam traktornya, terus itu kendali otomatisasi di lapangan. Nah dari situ nanti bila udah sebelum otomatisasi mungkin kan petani juga itu kan traktornya kan dikendalikan oleh petaninya sendiri kan ya. Ya terkadang kan mereka ngantuk ya, lelah dari matanya, fisiknya. Itu juga bisa ada sensor juga bisa deteksi dari matanya, bisa kalau lelah, terlelap. Nah itu mungkin dari situ bisa di traktornya itu otomatisasi sendiri. Tidak usah ada sopir gitu ya maksudnya. Tidak usah ada sopir, jadi misal udah ngantuk lelah dari supirnya itu, jadi otomatisasi traktornya itu bergerak sendiri, itu jadi nanam sendiri. Nah, jadi sebenarnya kalau traktor GPS itu menurut Pak Dr. Iqbal memang sudah ada yang pakai di sini.
Belum ada kayaknya traktor GPS itu ya. Iya, belum ada ya. Kan Saya kita nanamnya mundur terus kan. Iya, masih manual. Manual kan. Manual. Nah, maksud saya itu bagaimana caranya hal ini mudah-mudahan bisa didengar oleh teman-teman di Kementerian Pertanian ya. Ya, Yang mudah-mudahan. memang berkompeten di bidang itu, bahwa Pak Dr. Iqbal ini sudah membuat ada inovasi teknologi ya, dengan sekolah di Jepang dan melihat kondisi di sana seperti apa. Paling tidak negara kita ini kan negara pertanian sebenarnya kan, dan perikanan kan, laut ya, 23 laut kan kita. Iya, 23. Dan sangat bergantung kepada tanaman pertanian gitu loh. Iya. Dan ada Kementerian Pertanian, ada Kementerian Kelautan Perikanan, kan ada 2 kementerian ini. Iya. Masa produk yang luar biasa ini misalnya sudah dibuat oleh Pak Iqbal dan yang lain juga banyak mungkin ya. Itu kan tinggal dipakai sebenarnya kan, tinggal diimplementasikan. Ya, Nggak usah dibeli. Iya. Paling penemunya tuh dikasih apalah royalti apa kalau memang dia punya hak cipta ya. Tapi maksud saya ini bagaimana caranya mereformasi di kementerian terkait ya, Kementerian Pertanian dan Kelautan dan Perikanan ini, supaya bisa bertransformasi ke arah sistem otomatisasi ini, bukan lagi manual gitu loh. Ya. Kan sudah terbuka kan, traktor GPS itu kan, traktor kan pemerintah yang mengadakan kan, bisa untuk petani ya. Kemudian para nelayan dikasih GPS apa untuk mengukur suhu permukaan laut misalnya, Ya. mengukur kondisi klorofil. Itu kan bisa pakai alat kan. Dari situ nanti pakai apa, jaringan apa, dikirim ke pusat kendali. Data suhu permukaan laut di daerah sini apa. Nanti kan tinggal diolah kan. Oh, di sini nanti fishing ground-nya begini, gini kan. Ya. Ini juga sama, pertanian juga sama seperti itu. Saya pikir itu zaman sekarang ini kayaknya bukan hal yang sulit gitu ya. Banyak anak-anak muda yang sudah lulus jagoan gitu ya. Di Kementerian Pertanian saya percaya banyak jago-jago di situ juga. Di Kementerian Kelautan juga banyak ahli-ahlinya. Tapi kenapa kalau saya lihat belum optimal gitu ya. Dan sudah banyak studi banding kan, yang sekolah-sekolah kan dari luar negeri juga kan. Iya. Itu kira-kira faktor penghambatnya apa sih sebenarnya? Kenapa? Kita kan negara pertanian kan, kelautan, laut kita 2/3 gitu. Iya. Ya, bisa nggak dikasih kira-kira, terutama teman-teman di Kementerian Pertanian gitu ya. Misalnya begini, dia mengatakan yang sebenarnya yang bilang impor atau tidak itu kan BPS kan, Badan Pusat Statistik. Tapi kan Iya. kerjasama dengan Kementerian Pertanian. Mana? Bisa nggak menggunakan teknologi ini seperti ini? Apakah kita harus impor atau tidak? Jangan-jangan kita nggak perlu impor kalau kita sudah memanfaatkan teknologi ini, karena kita sudah bisa memprediksi yang mana yang gagal panen, mana bisa panen kan, sehingga produktivitas bisa jagung, beras, apapun bisa kan. Itu kan cuma objek ya. Iya. Tapi sistem sudah dibangun gitu, dan saya kira petani nelayan kita kan bisa makmur ya. Kira-kira ada nggak leverage gitu ya, daya ungkit apa yang kita harus lakukan, dan siapa yang harus melakukan? Iya. Imamnya siapa gitu? Kan yang BRIN imamnya harusnya. Badan Riset Inovasi kan? Iya. BRIN imamnya, makmumnya itu tadi yang terkait kelautan perikanan, pertanian, BMKG juga makmun kan misalnya, Iya. menggunakan data-data itu kan. Nah itu gimana kira-kira menurut pandangan Pak Dr. Iqbal gitu? Iya. Pandangan saya sih ya mungkin itu ya mungkin dari badan yang riset ini atau BRIN ini bisa membuat polisinya, jadi polisi ke pemerintah, jadi atau kebijakan untuk ke pemerintah bagaimana untuk dapat memanfaatkan teknologi ini diterapkan di lapangannya di masyarakat. Jadi bisa menentukan mana yang kapan waktu impor, waktu ekspornya juga. Jadi kan diteliti dulu. Jadi teliti itu emang butuh proses ya. Jadi nggak langsung instan ini dapat langsung kayak kemarin ada prediksi ini belum tentu benar ya prediksinya. Nah itu mungkin itu divalidasi maksudnya. harus divalidasi dulu ya, ada prosesnya. Iya. Jadi nggak langsung instan ini bisa 100% benar gitu. Jadi itu nah itu perlu kebijakan dari
butuh kasih kebijakan ke pemerintah. Terus kemudian nah kalau udah dapat itu dan dapat teknologinya, kemudian itu bisa dimanfaatkan dan ditentukan ke petaninya dari kebijakan usernya, jadi dari kementeriannya itu pertanian atau perikanan atau lainnya itu bisa diterapkan ke sosialisasi ke masyarakatnya atau ke petaninya di di tempat tersebut. Jadi seperti ada perubahan iklim, jadi bisa di salah satu faktor ya, kan, salah satu faktornya parameter untuk ya, dalam sistem itu. ya. Nah itu kan sekarang lagi bisa sangat panas, mungkin lagi ya itu jadi kemarau yang panjang seperti yang di NTT itu, yang mungkin sekarang kekeringan, jadi harus ditentukan dari perubahan. Salah satu faktornya tadi yang iklim itu. Ada juga mungkin tidak hanya iklim dari temperaturnya saja, bisa mungkin dari dari tanahnya atau dari sektor yang lain atau faktor yang lainnya. Itu bisa dilihat dulu dari segi dari spasialnya yang ini, jadi bisa dilihat dari satelit remote sensingnya itu sih menurut saya. Jadi menurut Pak Dr. Iqbal, ini kan temanya kan bagaimana artificial intelligence itu mendukung spatial decision support system kan sebenarnya. Yeah. Kalau yang rancang bangunnya itu bisa nggak dijelaskan secara singkat rancang bangun sistemnya itu bagaimana sih? AI diinjeksi misalnya ke dalam SDSS kan? Yeah, SDSS. Spatial Decision Support System. Itu kan sebenarnya kan berarti kan Pak Iqbal ini kan waktu itu membangun rule base kan? Iya. Ontologi ya, if then rule itu kan? Betul. Itu kira-kira bagaimana konstruksinya gitu kira-kira, bisa nggak secara singkat? Mungkin ada dari akademisi apa semua kan, dari yang orang-orang yang belajar tentang informatika atau machine learning segala macam. Saya pikir tidak ada masalah, yang penting kan rule base-nya itu kan. Bisa nggak diceritakan secara singkat gitu? Iya, jadi kan udah kita buat sistemnya yang itu ya Pak ya, SDSS-nya. Atau dari awalnya sih DSS-nya dulu ya, Decision Support System-nya itu kan sebagai pengambil keputusan dari yang terbentuk dari beberapa inputan dari dari vektornya atau dari data statistik tersebut, kemudian jadi pengambilan keputusan atau decision support. Nah dari situ berkembang kan datanya lebih banyak dalam bentuk spasial, jadi makanya jadi SDSS ini. Nah itu sistemnya itu tersebut itu udah dibuat di situ, kemudian yang algoritmanya itu, yang AI-nya itu sebagai modelnya, jadi bisa dari modelnya dari CNN atau artificial intelligence atau object detection-nya itu dimasukkan dalam sistemnya tersebut. Itu menurut saya ya Pak ya, itu kemudian dari sini yang modelnya itu baru bisa dapat prediksinya yang di lahan tersebut atau cuacanya disebut. Nah itu banyak bisa dimanfaatkan. Jadi sebenarnya membangun rancang bangun sistemnya itu kan yang paling utama ya sebenarnya. Itu kan ada software, ada hardware. Ini kan kita bicara tadi software kan. Nah kalau hardware-nya itu apa? Dalam bentuk apa? Kamera kah atau sensor? Ya itu kalau kan itu tadi dari segi softwarenya atau perangkat lunaknya. Nah untuk perangkat kerasnya itu, nah itu tidak hanya softwarenya, jadi perangkat kerasnya itu bisa dalam bentuk Internet of Things sekarang. Oh IoT. Nah IoT itu bisa dari dulu IoT itu namanya embedded system. Embedded system. Nah sekarang karena berkembang ada
internet, jadi namanya berubah jadi Internet of Things. Nah itu perangkatnya itu IoT itu sebagai validasi untuk di lapangan. Tapi bisa juga gabung di dalam sistemnya itu, tapi itu harus butuh ada WiFi atau internetnya yang bisa berkomunikasi untuk dipublish di WebGIS. WebGIS ya. Itu kalau mau sebagai ngambil keputusan dalam bentuk visualisasi itu dalam bentuk WebGIS. Nah, tapi selain pengambilan keputusan, IoT ini bisa sebagai validasi di lapangan. Nah, jadi ukur-ukur sensor tanah, sensor temperatur, kelembaban dan sebagainya, itu sebagai IoT untuk validasinya itu. Dan juga bisa juga dalam bentuk kamera. Nah, kamera itu seperti yang tadi, yang traktor, kalau supirnya lelah bisa dari kamera itu tangkap matanya apakah lelah, apa dia sehat apa gimana, atau bisa nangkap buahnya mana yang segar, mana yang sehat. Ya sebenarnya ini menarik ya, menarik dan menantang gitu, karena ini perkembangan teknologi kita harus ikuti gitu, jangan hanya semboyan aja gitu ya. Ya. AI dari dulu, AI 10 tahun lalu AI, tapi kan harusnya kan kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kan. Yang di depan itu kan aplikasi dua ini sudah bisa mesejahterakan rakyat gitu. Aplikasi untuk pertanian dan aplikasi untuk kelautan perikanan. Ini dua aja terpenuhi, rakyat sudah lumayan gitu. Nggak usah dulu yang lain ya, itu dulu sudah ini. Aplikasi yang lain kan banyak ya. Seperti itu. Nah, kalau kita melihat ini, kan ujung-ujungnya ini kan terkait dengan sumber daya manusia. Iya kan? Iya. Sumber daya manusia itulah yang sangat menentukan bagaimana rancang bangun sistem ini untuk diaplikasikan bisa kita lakukan. Kita jangan berharap banyak kepada petani nelayan. Mereka itu kan operator di lapangan kan. Dia kan user ya. Jadi menggunakan teknologi yang sudah ada, sudah proven, yang sudah dibuat. Jangan kita bebani dia untuk berpikir algoritma, kan nggak mungkin. Jadi misalnya nelayan itu yang menangkap ikan itu kita hanya kasih peta di mana fishing ground, lokasi keberadaan ikan, berapa titik gitu ya. Nanti mereka kan ke sana kan, tangkap ikan, bukan cari ikan. Kalau masih mencari ikan berarti nggak jelas di mana itu ikan kan. Tapi kalau menangkap ikan udah tahu kan, mau di titik ini, di titik ini. Dan itu sangat bermanfaat buat nelayan kan. Bagaimana nelayan Jepang itu dia bisa makmur ya. Karena memang bangsa Jepang itu sangat bergantung kepada ikan ya. Jadi perikanan itu, jadi ada makanannya kan sashimi, sushi. Itu kan sangat bergantung kan. Kalau tidak ada ikan, orang Jepang itu tidak bisa hidup. Nah, yang kedua lagi masalah pertanian. Jepang sangat bergantung dengan beras. Sushi kan ada berasnya di bawah kan? Kan itu. Kalau nggak ada berasnya tiga bagian kan nggak enak juga gitu kan. Nah, karena mereka ada seperti itu tantangan hidup, maka mereka bekerja keras untuk menghasilkan suatu sistem. Nah, Indonesia ini banyak orang yang kelaparan juga kan sebenarnya. Banyak orang yang tidak bisa makan gitu, susah makan. Padahal melimpah, ikan kita banyak. Ya kan, tinggal lempar kail aja. Tapi bagaimana caranya kita bantu supaya kita bisa menangkap? Bukan mencari ikan kan? Nah, teknologi yang dikembangkan oleh Pak Dr. Iqbal itu kan ke situ sebenarnya kan, untuk kesejahteraan nelayan dan petani kan sebenarnya. Aplikasinya jagung salah satunya kan. Kan gitu. Nah, ujung-ujungnya itu kita ingin secara masif terkait dengan berarti bergantung SDM. SDM ada di Kementerian Pertanian, SDM ada Kementerian Kelautan, SDM ada di BRIN yang mengembangkan inovasi kan. Kemudian apalah yang lain gitu. Kira-kira menurut Pak Dr. Iqbal itu bagaimana kesiapan SDM kita terkait dengan pengembangan teknologi ini dan aplikasinya ya? Terima kasih Pak Sadli. Jadi untuk dari sisi saya itu SDM yang Indonesia itu sebenarnya udah ahli-ahli aja ya Pak. Udah canggih-canggih nih. Dan ilmu-ilmunya mereka udah ada
udah bisa digunakan, tapi mungkin pemerintah ini harus bisa menerima dan teknologi yang ada yang diberi, yang kita input kepada pemerintah. Jadi mungkin pemerintah ini harus lebih mendengarkan inspirasi dari para periset atau researcher yang sekarang ini. Jadi tidak hanya ngambil keputusan langsung apakah dia langsung ekspor atau impor. Mungkin bisa lihat dulu dari teknologinya dan dan diimplementasikan di lapangan. Jadi juga kalau misalnya ada SDM yang kurang, itu mungkin diberi pelatihan lagi. Ya, itu tapi dari SDM yang saya amati itu udah cukup skillful, jadi udah bisa dimanfaatkan di pemerintahan. Jadi itu udah. Jadi yang disampaikan Pak Iqbal ini bahwa SDM kita itu sudah mumpuni ya. Mumpuni. Jadi SDM yang saya maksud di sini ini baik yang ada di kementerian lembaga, di perguruan tinggi, ya kan? Kemudian ada di industri juga kan? Kan ada pentahelix itu kan? Bagaimana kita bersinergi? Mungkin kurikulum di perguruan tinggi mungkin perlu direformasi juga gitu kan? Jadi di fakultas apa itu fokusnya ke sini. Misalnya Fakultas Teknik Mesin bisa bersinergi dengan Fakultas Teknik jurusan Elektro untuk membuat satelit untuk pemetaan pertanian misalnya atau perkebunan ya. Seperti itu. Itu kan kita mesti lakukan itu kan, mereformasi. Tapi di atas segalanya itu adalah perlu ada kebijakan dari pemerintah. Betul. Kebijakan itu atau policy dari presiden bahwa negara kita perlu mengembangkan dan mengoptimalkan bidang pertanian dan kelautan perikanan. Karena ini adalah sumber kekayaan kita untuk memakmurkan masyarakat gitu, rakyat ya. Sehingga kalau kita mencontoh negara Jepang itu, nelayan dan petani di sana itu nggak ada yang melarat gitu loh, nggak ada yang sengsara. Tapi semuanya, bahkan olahraganya pun bukan lagi main-main bola. Mereka di sana kalau saya lihat dulu itu main golf ya. Padahal golf itu kan orang bilang, ih orang kaya ini. Padahal petani aja main golf di sana kan, nelayan. Jadi betapa makmurnya mereka dan mereka juga berkinerja baik gitu ya. Sehingga Pak Iqbal tadi yakin bahwa SDM kita sudah mumpuni. Tapi SDM yang mumpuni itu kalau tidak di-manage dengan baik akan tidak optimal. Sehingga perlu ada kebijakan tadi itu. Dari atas top down kebijakan turun, nanti diimplementasikan oleh kementerian. Untuk melaksanakan itu dan bisa bersinergi antara SDM itu sehingga menghasilkan produk-produk inovasi ya. Betul. Yang ujung-ujungnya itu dipakai untuk mensejahterakan rakyat gitu. Jadi tidak ada lagi istilahnya dengan menerapkan teknologi yang dikembangkan oleh Pak Dr. Iqbal ini, orang tidak ada lagi yang kelaparan gitu loh. Karena kan tinggal tangkap ikan, bukan mencari kan. Kemudian beras juga panen, jagung, beras kan pakai teknologi semua gini. Jadi istilahnya itu nggak ada lagi orang busuk lapar segala macam. Dan mungkin mulai dari sekarang Indonesia harus mencontoh negara Jepang, salah satu contohnya itu, karena dia menggunakan teknologi itu kan, sehingga itu jadi SDM yang canggih tanpa manajemen yang baik itu juga akan tidak efisien, banyak membebani negara malah kan, seperti itu. Nah ada kebijakan, strategi dan upaya kan. Jadi kebijakan dari pemerintah, strateginya apa, bagaimana SDM-nya bagus, infrastruktur ya, kemudian ekosistem inovasinya bagaimana gitu kan. Nah seperti itu. Saya mau ingin ketegasan dari Pak Dr. Iqbal sekali lagi, kira-kira negara kita atau Bank Indonesia ini mampu nggak ke arah situ yang sudah dijelaskan tadi? Karena kita ingin itu reformasi gitu loh. Karena permasalahan utama di negara kita itu cuma dua sebenarnya yang paling utama ya untuk mensejahterakan rakyat: kelautan perikanan, pertanian. Kalau ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan teknologi, alhamdulillah menurut saya tidak ada orang yang kelaparan, sejahtera. Karena jelas gitu kan, negara kita banyak sekali sumber daya laut,
Tapi kalau tidak ada teknologi, gimana kita mau boro-boro menangkap ikan? Paling mencari ikan aja nggak jelas gitu. Iya. Kan seperti itu. Ya, saya mau ingin keyakinan dari Pak Dr. Iqbal bagaimana kira-kira? Kira-kira negara kita mampu nggak ke arah itu dan mewujudkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Iqbal itu? Iya. Ya, sekarang kan ada program 2045 ya. Ya, SDM 2045 memakmurkan. Ya, menurut saya sih mampu Pak. Jadi asal nanti pemerintah itu memberikan kebijakan yang polisinya itu ke yang lebih ke riset dan pendanaan di lembaga-lembaga riset. Jadi bisa nanti teknologi yang dikembangkan periset ini bisa diimplementasikan di masyarakat nanti yang ke depan. Jadi itu jadi tidak hanya dibatasin anggarannya, jadi agak sulit nanti periset itu untuk mengembangkan. Pemerintah memfasilitasi anggaran Ya, untuk periset, melakukan inovasi dan hasilnya nanti dikembalikan kepada negara kepada negara untuk digunakan untuk kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara kan bangsa seperti dan itu. negara, ya. Jadi memang betul yang dikatakan Pak Iqbal seperti itu ya, pokoknya kita yakin tapi keyakinan itu harus dibarengi dengan aktivitas ya. Ya. Jadi dalam hal ini menurut saya imamnya adalah BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. BRIN melakukan riset dan inovasi, dan di awal-awal melakukan program itu harus sudah melibatkan kementerian lembaga terkait. Sehingga nanti pada saat riset inovasinya sudah jadi, kementerian lembaga yang terkait itu bisa langsung menggunakan. Tapi kalau jalan sendiri-sendiri nanti nggak jelas gitu loh. Misalnya BRIN sendiri jalan tapi tidak diketahui oleh kementerian lembaga lain, nanti miss lagi nih. Jadi memang dari awal program harus bersama-sama. Nggak bisa BRIN sendiri jalan, bersama-sama. BRIN merancang bangun risetnya dan inovasinya, ini bisa langsung operasional. Ya. Sehingga dia nyambung gitu ya. Jadi sebenarnya kata benang merahnya di situ sih sebenarnya. Jadi harus ada sinergi antara BRIN dalam hal ini, Badan Riset Inovasi Nasional, dengan kementerian lembaga terkait untuk mengembangkan apa yang disampaikan Pak Iqbal tadi itu kan, ke arah pertanian dan kelautan perikanan seperti itu. Jadi tidak lagi miss, dan saya yakin urusan anggaran itu nomor 10. Kenapa? Kan ini sinergi. Iya, sinergi. Masing-masing punya anggaran kan? Ya tinggal sinergikan saja gitu kan. Jadi tidak ada istilah jadi nggak ada anggaran gitu. Justru pemerintah memfasilitasi APBN kan. Dan ada juga misalnya swasta atau industri bisa mendukung ke situ juga kan sebenarnya. Karena yang akan membuat rancang bangun sampai jadi produk itu adalah industri. Mungkin kementerian lembaga hanya prototipe kan. Kita kan tidak bisa memfabrikasi kan, tapi yang membuat alatnya itu kan industri. Jadi industri dalam negeri juga harus hidup gitu ya. Sehingga kemakmuran rakyat kita bisa capai gitu. Yeah. Mungkin ada yang perlu statement terakhir dari Pak Iqbal terkait dengan artificial intelligence dan spatial disease support system. Kira-kira untuk para periset atau para mahasiswa milenial bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Pak Dr. Iqbal ini, bagaimana membuat inovasi ya. Jadi produknya sudah ada, tinggal bisa diimplementasikan. Memang belum sempurna, tapi perlu dilakukan pengembangan selanjutnya tergantung kebutuhan. Silakan Pak Iqbal, statement terakhir untuk para kaula muda gitu ya. Ya, terima kasih Pak Sadri. Jadi statement penutup. Jadi menurut saya itu kita harus fokus untuk tadi yang infrastrukturnya, terus kemudian pengembangan kebijakan dalam pemerintahan, dan juga selain itu ada pendidikan dan pelatihan ke SDM. Jadi terus kemudian yang berupa investasinya, terus dan pelatihannya, terus kemudian dari sini juga perlu ada kesiapan SDM-nya itu dalam kesiapan teknologi AI-nya ini, dan dalam riset pengembangannya ya, pengembangan dan riset and development-nya. Juga nanti implementasinya itu bisa diupayakan bersama dalam sektor
pemerintahan, sektor swasta dan akademisi. Jadi itu bekerja sama, terus kemudian dari sini bisa kita perlu komitmen bersama tiga ini pentahelix ini, terus juga untuk mendukung pengembangan teknologi AI dan juga dari sistemnya itu bisa sistem yang SDSS ini yang tadi bisa diintegrasikan bersama AI, jadi itu bisa menjadi yang lebih handal dari nanti di efektif. Jadi, jadi ini perencanaannya dalam pengelolaan sistem ini bisa lebih efisien nanti ke depannya. Gitu. Ya, terima kasih Pak Iqbal ya. Jadi sebenarnya kata kunci terakhir ya, saya rangkum semua ini di zaman now, para kaum milenial ya, semua itu sudah ada di mana-mana. Apapun yang kita cari sudah ada semua ya. Mau bikin AI, mau bikin apapun juga, semua sudah ada. Intinya satu adalah kreativitas. Jadi semua kaum milenial itu harus kreatif. Bagaimana mengembangkan apa yang perlu kita kembangkan, semua sudah tersedia di mana-mana. Tinggal kita kreatif, kita mencari bagaimana caranya, sehingga kita bisa menghasilkan suatu produk inovasi yang bisa dipakai oleh negara kita ini. Mungkin itu saya pikir ya, kalau kita membahas terlalu panjang nanti kan, ini perlu waktu ya. Betul. Mudah-mudahan bermanfaat buat para pemirsa di rumah, dimanapun berada. Ini adalah teknologi terbaru, artificial intelligence, untuk mendukung decision support system ya, terutama dalam spasial ya. Dan ini memang sangat dibutuhkan oleh negara kita untuk dalam perencanaan pembangunan nasional. Mungkin itu saja saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih Pak Dr. Iqbal. Terima kasih Pak Sadi atas apa yang disampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Di akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak.